Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Abdul Ghafur, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Sikat habis sindikat CPNS. Pegawai negeri sipil atau PNS masih menjadi pekerjaan yang paling diidamkan banyak orang. Waktu kerja yang relatif tidak terlalu padat ditambah dengan faktor keamanan yang sangat tinggi. Sejak menyandang predikat sebagai PNS, yang bersangkutan berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Negara merogoh ratusan triliun rupiah tiap tahun untuk membayar gaji dan tunjangan PNS. Persentasenya mencapai 15% dari total belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Pada APBN 2021, anggaran pegawai ditetapkan sebesar 267,96 triliun rupiah. Sementara pada APBN 2022 turun tipis di angka 266,41 triliun rupiah karena sebagian dialihkan untuk penanganan pandemi. Karena itu, menjadi sangat wajar jika masyarakat selalu berbondong-bondong mengikuti seleksi CPNS. Mengadu kecerdasan untuk menggapai kehidupan super nyaman. Namun ternyata seleksi itu tidak berjalan fair. Badan Reserse Kriminal Mabes Polri membongkar sindikat perjokian dalam seleksi penerimaan CASN 2021. Di Lampung, 4 orang menjadi tersangka. Mereka menyediakan jasa perjokian bagi peserta tes dengan imbalan dana ratusan juta rupiah. Praktik kecurangan itu sudah pasti dilakukan secara sistematis dengan melibatkan orang yang tidak sedikit. Perbuatan melawan hukum yang mengejar keuntungan pribadi itu secara otomatis merugikan pihak lain. Kasus ini harus dibongkar tuntas karena proses rekrutmen yang korup mutlak menghasilkan pegawai yang korup. Alih-alih melayani masyarakat dengan sepenuh hati, para amtenar yang lolos melalui cara memalukan itu kelak bakal menjelma menjadi garong negara. Awalnya sekadar mengembalikan modal senilai uang suap yang dikeluarkan. Setelah kecanduan mencuri dan merasa aman, maka PNS yang bersangkutan akan semakin buas dan brutal merampok uang rakyat. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara jelas disebutkan tugas ASN antara lain melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab. Berikutnya, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan baik di dalam maupun di luar kedinasan. Tangkap secepatnya semua pengguna jasa, berikut segenap oknum joki. Jerat sindikat joki CPNS 2021 itu dengan pasal 30 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008 dengan ancaman 6 tahun penjara. Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku harus dilakukan sesuai dengan hukum pidana. Begitu pula dengan pengguna jasa. Jangan merasa aman dari hukum hanya dengan dalih mengaku sebagai korban yang diiming-imingi hingga merugi ratusan juta. Pasal 55 KUHP menegaskan mendepleger merupakan orang yang secara sengaja turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan. Syarat mendepleger yaitu adanya kerjasama secara sadar yang dilakukan untuk hal yang dilarang undang-undang. Jangan permisif pada kejahatan rekrutmen CPNS. Formasi seleksi CPNS setiap tahun disesuaikan dengan kebutuhan negara. Jika orang-orang yang lolos tidak memenuhi kualifikasi, maka sudah barang pasti birokrasi dan tata negara ini bakal amburadul karena abdi negara yang mandul. Kondisi ini menjadi tantangan bagi panitia penyelenggara rekrutmen untuk semakin jeli menutup celah kecurangan. Pastikan bahwa sistem penerimaan tersebut bukannya malah menggugurkan kesempatan bagi anak bangsa yang cerdas dan berintegritas. Negara akan rugi jika menggaji oknum ASN yang tidak becus bekerja. Karena ASN yang diterima melalui jalur kecurangan
hanya menjadi beban berat bagi bangsa, baik untuk saat ini maupun di masa mendatang. Mereka bukan abdi negara dan pelayan rakyat, melainkan sampah masyarakat. Oke, Bang Ago, apa yang jadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos hari ini? Ya, Lampung Pos pada tajuk hari ini itu mengangkat soal perjokian ya, di mana ternyata dalam tes seleksi masuk atau menjadi calon pegawai negeri sipil 2021 lalu itu diwarnai praktik perjokian. Makanya kita ambil title itu sikat habis sindikat CPNS. Baik, ini kan secara nasional dan ternyata di Provinsi Lampung pun terjadi beberapa waktu terakhir. Dan ini sangat disayangkan tentunya, apalagi ternyata terdapat mafia dalam perjokian pendaftaran CASN. Nah, sebenarnya kasusnya sendiri seperti apa sih, Bang? Iya, jadi ini sebenarnya hasil dari investigasi Mabes Polri ya, di mana dalam tes CPNS atau CASN 2021 lalu itu di 10 wilayah di Indonesia ya, di wilayah hukum Polda di 10 wilayah di Indonesia itu didapati praktik perjokian ya, yang melibatkan itu kalau tidak salah secara nasional itu 7 tersangka ya, 7 tersangka. Kemudian khusus di Lampung itu didapati 4 tersangka ya. 1 tersangka itu honorer di BKD ya, BKD Provinsi Lampung. Kemudian 3-nya itu pihak eksternal ya. Dan ini skalanya lumayan masif ya, di mana kecurangan CPNS ini kalau menurut konfirmasi dari ARB itu sampai 300-an lebih ya, indikasi kecurangan dan mereka itu harus didiskualifikasi. Dan selain itu pula dari kasus kejahatan ini ada sekitar 81 orang yang itu tadinya sudah dinyatakan lulus didiskualifikasi karena diduga terlibat dengan sindikat seleksi calon aparatur sipil negara 2021. Ini ironis sekali ya, Bang ya, karena kita tentunya dari CASN itu akan menjadi abdi negara, dan apabila dari awalnya saja jalannya sudah tidak baik, bagaimana untuk mereka melanjutkan pekerjaannya ke depan untuk melayani masyarakat. Nah, kita akan lanjutkan lagi bahasan kita ya, Bang Ago, dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam tajuk Lampung Pos.